Baiklah, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang differential analysis. Biaya peluang. Biaya peluang disebut juga dengan opportunity cost. Ia adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya dengan tujuan tertentu. Biaya ini diukur dengan manfaat yang lepas karena tidak menggunakan pilihan tersebut untuk tujuan lain atau diukur dengan satuan komoditi lain yang seharusnya dapat diperoleh. Terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari biaya peluang, yaitu yang pertama adalah cara menghitung opportunity cost tidak selalu dikaitkan dengan uang. Yang kedua, mempunyai banyak possibility terkait dengan kegunaannya. Yang ketiga, penetapan pilihan opportunity cost tergantung maksud dan kondisi setiap individu perusahaan. Yang keempat, biaya peluang pada umumnya merupakan kebutuhan sekunder maupun tersier. Pesanan khusus. Pesanan khusus adalah pesanan pelanggan satu kali, seringkali melibatkan jumlah besar dan harga murah. Ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang atau kehilangan uang, dan berdasarkan analisis Anda membuat keputusan yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan Anda. Ada beberapa hal yang mempertimbangkan pesanan khusus. Yang pertama, karena sudah menjalankan bisnis untuk memproduksi barang lain. Asumsi bahwa biaya tetap Anda dibayar dari produksi reguler Anda. Yang kedua, karena pesanan khusus hanya dapat dipenuhi jika Anda memiliki kelebihan kapasitas. Penggunaan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang sulit diperoleh sebagai barang kebutuhan manusia disebut sebagai sumber daya langka atau terbatas. Jadi, sumber daya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam dikatakan terbatas apabila sumber daya alam disebut tidak bisa diperbarui. Contohnya emas, nikel, perak, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya manusia. Tenaga kerja bisa menjadi terbatas apabila gaji tersedia semakin sedikit. Yang ketiga, sumber daya modal. Modal dikatakan terbatas sebab untuk mendapatkannya diperolehkan pengorbanan dalam bentuk biaya. Modal tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga bisa berbentuk barang. Biaya produk gabungan dan pendekatan kontribusi. Yang pertama, biaya produk gabungan. Biaya produk gabungan adalah biaya yang timbul karena membeli atau memproduksi dua produk sekaligus. Dalam istilah akuntansi biaya, biaya gabungan mempunyai objek biaya yang sama. Misalnya bahan bakar minyak mentah, gas, minyak tanah, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan kontribusi, yaitu format penyajian yang digunakan untuk laporan laba rugi, di mana semua biaya variabel dikumpulkan dan dikurangkan dari pendapatan untuk mendapatkan margin kontribusi. Setelah itu, semua biaya tetap dikurangi dari margin kontribusi untuk mendapatkan laba bersih, untung atau rugi.